kekuatan kami ya Bapa. Hari ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau. Ajar kami mengerti ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah yang pada kesempatan ini berjudul Iman dalam Menunggu Waktu Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama terdapat pada kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang keempat sampai dengan kelima. Demikianlah firman Tuhan yang terdapat pada kitab 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang kelima. Engkau dapat minum dari wadi itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi engkau makan di sana. Lalu ia pergi melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ia pergi dan tinggal di tepi wadi Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, menunggu merupakan suatu hal yang seringkali dapat mempengaruhi rasa percaya karena menimbulkan ketidakpastian dan kecemasan, terutama ketika sedang dalam situasi yang memiliki urgensi tinggi atau genting. Ketika seseorang tidak tahu apa yang terjadi kemudian atau kapan hal tersebut akan terjadi, terdapat kecenderungan untuk memikirkan kemungkinan terburuk. Hal ini akhirnya dapat merusak rasa percaya, baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, dan rasa percaya terhadap Tuhan. Melalui kehidupan Elia, kita dapat mempelajari bagaimana Tuhan menuntun Elia dalam setiap langkah imannya, dan kita juga dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dalam situasi yang dihadapi oleh Elia, ia sudah menyampaikan peringatan Allah kepada Raja Ahab dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Tetapi setelah itu, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke timur dan bersembunyi di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tuhan juga mengatakan bahwa Elia dapat meminum air dari sungai itu dan akan mendapatkan makanan yang dibawa oleh burung-burung gagak. Ayat 3 sampai ayat 6. Namun di dalam ayat 1 kita dapat melihat bahwa Elia menubuatkan bahwa tidak akan ada embun atau hujan selama beberapa tahun. Bagaimana dengan kehidupan Elia yang diperintahkan oleh Tuhan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit dan meminum airnya jika tidak ada embun atau hujan yang mengairi sungai tersebut? Mungkin ini juga berkecamuk di dalam pemikiran Elia saat itu. Tetapi Elia tetap taat dan dia percaya bahwa pemeliharaan Allah atasnya nyata. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Allah memelihara Elia di lembah sungai Kerit, di tepi sungai Kerit ya, karena Elia berpihak kepada Allah dengan memberikan peringatan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Elia melaksanakan kehendak Allah sekalipun mungkin sekali kehidupannya menjadi terancam. Ketika Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke lembah sungai Kerit, sungai tersebut belum kering, sementara daerah lain sudah mulai mengalami kekeringan. Dengan demikian, Elia untuk sementara waktu tidak turut mengalami kekeringan. Tuhan juga menyatakan pemeliharaannya atas Elia dengan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan kepada Elia. Melalui semuanya ini, Tuhan ingin mengajarkan Elia saat itu dan juga kepada kita saat ini, bahwa Tuhan bukan hanya berkuasa atas hujan, tetapi juga seluruh makhluk hidup di dunia ini. Bahkan Tuhan sanggup menggunakan burung gagak untuk memelihara kehidupan Elia. Pemeliharaan Tuhan terhadap orang-orang yang dikasihinya melampaui pikiran kita. Pikiran Tuhan dan jalan-jalannya melebihi dari apa yang dapat kita bayangkan. Tuhan sanggup untuk selalu memelihara dan melindungi umat yang setia kepadanya, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Lembah sungai Kerit tidak hanya merupakan sebuah lembah sungai, namun juga mengajarkan kepada kita pentingnya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya pada kuasa-Nya dalam setiap situasi kehidupan. Melanjutkan dari ayat 1, kita dapat melihat dalam ayat 7 bahwa karena kekeringan yang berkepanjangan, sungai tempat Elia berada akhirnya mengering.
Setelah itu Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan Tuhan mengatakan bahwa ia telah memerintahkan seorang janda untuk memberi Elia makan. Dari hal ini kita dapat mempelajari bahwa jika Tuhan yang memerintahkan, maka ia juga yang menyediakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita melanjutkan pembacaan kitab secara mandiri mengenai setiap babak dalam kehidupan Elia, kita dapat melihat bahwa ada pola. Di antaranya adalah Tuhan memerintahkan Elia untuk melakukan sesuatu secara spesifik. Elia taat, namun menemukan situasi yang tidak terduga. Elia berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar, lalu berulang kembali. Mengapa Tuhan tidak langsung saja menyampaikan segala apa yang akan terjadi dalam hidup Elia? Bukankah dengan demikian Elia dapat mempersiapkan dirinya dengan lebih baik? Tuhan bisa saja melakukan hal tersebut, tetapi Tuhan menghendaki Elia untuk berjalan dalam iman selangkah demi selangkah. Dengan demikian, Elia dapat belajar untuk bergantung pada Tuhan dan memperkuat imannya dalam menghadapi tantangan-tantangan berikutnya. Selain itu, Tuhan juga ingin menunjukkan kekuatannya dan mengajarkan Elia, juga kita saat ini, tentang pentingnya ketergantungan kepada Tuhan dan kepercayaan pada kuasa-Nya dalam setiap situasi kehidupan. Melalui pengalaman Elia dalam berjalan bersama Tuhan, kita dapat belajar untuk memelihara dan menumbuhkan iman dalam menunggu waktu Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Bawalah kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki maksud tertentu di dalam segala hal yang terjadi kepada kita. Tetaplah teguh dalam iman dan tetaplah bergantung kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman Tuhan dan renungan yang telah kami dengar pada hari ini, yang kembali mengingatkan kami pentingnya untuk kami tetap percaya kepada Tuhan di dalam penantian di dalam Tuhan. Bapa yang baik, seringkali kami menginginkan segala sesuatu berjalan sesuai dengan keinginan kami. Tetapi Engkau tahu yang lebih baik. Jalan-jalan-Mu tak terselah. Seringkali kami harus menunggu, walaupun kami tidak suka di dalam kami menunggu, tetapi Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi adalah untuk juga melatih iman kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami berdoa, kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami hikmat dan kekuatan untuk kami dapat terus memelihara iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kepada setiap orang yang saat ini memerlukan kekuatan dari Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Kau memberikan kepada mereka yang membutuhkan kekuatan kepadamu, yang membutuhkan iman kepadamu, berkatilah mereka, sehingga mereka tetap setia di dalam penantian di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ucap syukur. Kini kami berdoa, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kami sampai kedatangan Tuhan yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan intim dengan Allah pada hari ini. Sampai bertemu kembali dalam perenungan intim dengan Allah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.